Hai teman-teman, kembali lagi bersamaku Robiatul Daluya Yusuf, Prodi Pendidikan Matematika dari kelas C. Nah, kali ini aku akan membahas materi yang berbeda dari materi sebelumnya loh, yaitu tentang genetika. Langsung saja kita bahas apa sih itu genetika? Genetika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat dan ekspresi sifat-sifat menurun. Teman-teman tahu tidak, mengapa manusia bertindak seperti manusia, hewan bertindak seperti hewan? Nah, itu karena manusia dan hewan mempunyai warisan yang diturunkan dari induknya loh, seperti bentuk kepala, bentuk telinga, warna mata, warna bulu, dan masih banyak lagi. Teman-teman tahu tidak bahwa istilah genetika pertama kali diperkenalkan oleh William Bateson pada suatu surat pribadi kepada Adam Chadwick, dan Adam Chadwick menggunakannya pada konferensi internasional tentang genetika ketiga pada tahun 1906. Berikutnya adalah ruang lingkup genetika. Secara luas, genetika membahas tentang struktur materi genetik yang meliputi gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen transposabel. Terlebih dahulu, aku akan membahas tentang gen dan kromosom. Gen adalah unit terkecil dan materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Diperkirakan terdapat 26.000 hingga 40.000 gen pada tubuh manusia dengan 46 kromosom. Hal ini menyebabkan individu punya ribuan sifat. Berikutnya fungsi gen itu sendiri. Yang pertama, sebagai zara tersendiri dalam kromosom. Yang kedua, membawa informasi genetik dari generasi ke generasi. Dan yang ketiga, mengatur proses metabolisme dan perkembangan organisme. Berikutnya adalah kromosom. Kromosom adalah struktur yang berbentuk bisa diibaratkan seperti tali dan terdapat pada nukleus atau inti sel. Jumlah kromosom dalam setiap sel manusia ada 23 pasang atau 46 buah. Fungsi utama kromosom adalah untuk memastikan bahwa DNA tetap berada pada tempatnya saat terjadi pembelahan sel, sehingga bisa terbagi rata antar sel. Selanjutnya adalah hukum Mendel. Hukum Mendel adalah hukum mengenai pola pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel. Siapa sih Gregor Johann Mendel? Ia adalah salah satu ilmuwan yang menemukan konsep pewarisan sifat dan hukum genetika mendasar yang kita kenal dengan hukum Mendel. Hukum satu Mendel berbunyi, setiap gen di dalam alel akan terpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum ini terjadi pada persilangan monohibrid. Sedangkan hukum 2 Mendel berbunyi, setiap gen dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Dan hukum ini terjadi pada persilangan dihibrid. Berikutnya adalah DNA dan RNA. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak terpilin seperti halnya DNA. Selanjutnya adalah fungsi DNA dan RNA. Fungsi DNA yaitu membawa informasi genetik, memiliki peran dalam pewarisan sifat, mengekspresikan informasi genetik, mensintesis molekul kimia lain, dan menduplikasikan diri. Sedangkan RNA berperan dalam proses sintesis protein dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA. Berikutnya adalah perbedaan DNA dan RNA dilihat dari struktur nukleotidanya.
Keduanya memiliki gugusan gula, asam fosfat, dan basa nitrogen. Namun, untuk DNA, basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan untuk RNA yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Demikianlah materi yang telah dijelaskan. Terima kasih telah menyaksikan.